warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahnya kalian baik dan kelihatan juga masih segar ya kalau pagi-pagi. Kalau siang ibu gak tahu bakal gimana gitu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya dalam setiap kegiatan kita awali dengan berdoa. Silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Belajar, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih KM telah memimpin doa. Karena ketika kita berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun itu, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kemudahan, apalagi saat pembelajaran kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niat. Dan wa innamal likulli manawa, dan pahalanya itu sesuai apa yang kita niatkan. Maka alangkah baiknya kita harus memiliki niat dulu dalam melakukan setiap kegiatan, gitu ya. Ibu mulai pembelajaran, ibu akan mengecek dulu kehadirannya ya. Aceng, Denny, Saskia, alhamdulillah semuanya hadir ya. Untuk selanjutnya sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu meminta kalian siapkan dulu buku catatan di sisi kalian. Coba siapkan dulu buku catatannya. Ya siap. Sudah? Lihat sekeliling kalian, apa ada sampah yang berserakan? Sudah tidak ada ya. Nah, berarti kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Siap? Siap. Sebelum ibu akan memaparkan materi atau pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita sebagai warga Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa? Karena sebagai warga Indonesia kita harus memiliki rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air. Nah, oleh sebab itu silakan semuanya ibu mohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada kalian telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kelas A. Yes, luar biasa. Wah, hebat kalian pagi-pagi ini begitu semangat. Berarti pembelajaran untuk hari ini kita siap untuk memulainya. Ibu akan bertanya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi atau kegiatan selanjutnya. Apa yang kalian lakukan ketika kalian berangkat sekolah? Mari Apa? Terus bersiap-siap, terus salam, ucap salam, pamitan ya. Dengan cara apa kalian berpamitan kepada orang tua? Tunjuk tangan. Nah, itu merupakan materi yang akan ibu ajarkan tentang sopan santun, masuk kepada norma dan keadilan. Nah itu nanti ibu jelaskan mengenai apa itu norma, apa mengenai
tentang keadilan tersebut. Tapi yang pertama Ibu akan membahas itu mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Apa kompetensi dasar dari norma dan keadilan? Di sini kalian bisa lihat memahami norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, itu kompetensi dasarnya. Kemudian ada tujuan pembelajaran, di mana nanti ketika kita telah melaksanakan pembelajaran, apa yang harus kita peroleh, begitu ya. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL itu problem based learning. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian norma yang berlaku di masyarakat dengan bahasanya sendiri dan benar. Kemudian setelah itu kalian bisa menelaah macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian setelah menelaah, kalian bisa menganalisis isu sosial yang berkaitan dengan norma-norma. Jadi nanti ada kasus, kalian analisis. Seperti itu ya, bagaimana solusinya. Nah, kemudian nanti kalian bisa mempresentasikan ke depan tentang analisis isu-isu sosial beserta solusinya, seperti itu, dengan benar dan percaya diri. Nah, itu merupakan tujuan dari pembelajaran kali ini. Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian video yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari ya. Nah, di sini tolong kalian perhatikan video, amati, cermati apa yang terjadi dalam video tersebut. Silakan kalian, mari kita. Seorang bocah kelas 2 SD di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tewas usai dikeroyok beberapa kakak kelasnya. Pengeroyokan dilakukan pada Senin 15 Mei 2023. Meski sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit, namun bocah tersebut dinyatakan meninggal pada Sabtu 20 Mei 2023. Diduga terdapat 4 rekan sekolah korban yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban mengalami penganiayaan tersebut sebanyak 2 kali. Hal ini disampaikan oleh kakek korban MD yang bercerita bahwa cucunya sempat mengeluh sakit. Namun, sang cucu tetap nekat kembali ke sekolah dan kemudian kembali dikeroyok kakak kelasnya. Menurut hasil visum, korban mengalami luka pecahan darah, pekat dada, dan tulang punggung yang retak. Saat kakek korban menyampaikan bahwa sebelum meninggal, cucunya sempat mendapat perawatan selama 3 hari. Sebelum meninggal, korban sempat mengaku kepada MJ siapa pelaku pengeroyokan tersebut. Namun, tak sampai berlanjut, korban meninggal dunia. Korban hanya sempat menyebut inisial AZ. Usai dicek di sekolah, nama tersebut masuk dalam daftar siswa di sekolah itu. Ternyata, setelah dilakukan pengecekan kembali, terdapat 4 orang mahasiswa pelaku pengeroyokan tersebut. Mereka masih berada di bangku kelas 2 hingga kelas 5 SD. Dia menyebut bahwa cucunya merupakan siswa baru di sekolah itu. Sang cucu baru pindah ke sekolah itu selama 4 bulan. Alasan kepindahannya agar lokasi sekolah tak jauh dari tempat tinggal. Sebanyak 4 siswa kini telah menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Pengawas Bina Kecamatan Sukaraja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Ahmad Yani menyebut, 4 siswa yang menjalani pemeriksaan didampingi orang tua dan guru sekolah. Ia mengatakan bahwa pihak sekolah akan kooperatif memberikan keterangan terkait pemeriksaan yang dilakukan pihak berwajib. Pihaknya juga akan menunggu hasil penyelidikan dan keputusan kepolisian. Barusan kalian telah melihat ya video kejadian yang benar-benar miris ya. Baru anak SD meninggal dikeroyok oleh temannya. Nah, apa yang terjadi dalam video tersebut? Kekerasan, kemudian
penganiayaan, kemudian ada apa lagi? Menyebabkan kematian, pembunuhan, ya bisa seperti itu, ya pembunuhan, tapi itu bukan pembunuhan. Jadi ibu luruskan ya, bukan pembunuhan. Jadi tadinya cuma bercanda, tapi terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan kematian, bukan pembunuhan. Kalau pembunuhan itu disengaja dilakukan pembunuhan seperti itu, ya. Jadi ibu luruskan. Kemudian kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tidak tahu aturan. Kemudian apa lagi? Tidak menyayangi teman. Seperti itu ya. Nah, bagaimana sih cara agar kejadian tersebut tidak terjadi? Apalagi di lingkungan kita. Maka dengan demikian ibu akan membahas materi yang berhubungan dengan kasus tersebut. Jadi nanti ketika kalian telah mengetahui materinya, hal tersebut tidak boleh, jangan pernah dilakukan seperti itu. Jadi ibu akan membahas mengenai materi norma dan keadilan. Pernah mendengar kata norma? Pernah? Kapan? Waktu di SD. Apa itu norma? Kurang tahu, lupa lagi seperti itu ya. Maka ibu akan menjelaskan apa itu norma. Mengenai norma dan keadilan. Apa itu norma? Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu norm. Ya, ada juga bahasa Inggris juga mengatakan norm, yaitu memiliki arti patokan, pedoman atau pokok kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat atau kebiasaan. Nah, itu yang disebut norma. Jadi intinya norma itu apa? Jadi pada hakikatnya norma merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Kan kalau kalian belum terbayang, itu ibu pusing untuk menjabarkan dan sebagainya. Jadi ibu jabarkan, ibu persingkat, ibu perjelas. Norma itu aturan yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat yang memiliki sanksi. Jadi sekali lagi ibu Ani, norma itu aturan yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat yang memiliki sanksi. Jadi apa sih norma? Yang memiliki sanksi. Jadi itu pengertian norma. Kemudian selanjutnya macam-macam norma. Ada berapa macam-macam norma? 1, 2, 3, 4, 5. Pintarnya macam-macam. Dan ini mengenai macam-macam norma. Macam-macam norma itu benar. Pertama, norma kesusilaan. Di mana norma kesusilaannya ini penjabarannya. Jadi norma kesusilaan peraturan hidup yang berkenaan dengan kalbu dan suara hati manusia. Jadi kita ibaratkan hati nurani. Ketika kita melakukan kesalahan, terkadang kan kita suka berpikir ini salah atau benar. Nah, itu yang disebut hati nurani. Ketika kita melakukan kesalahan, ternyata hati kita merasa itu salah. Nah, kalian punya hati nurani. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, tapi tidak merasa salah hatinya, biasa saja. Tanda tanya, apakah kalian masih memiliki hati nurani? Seperti itu. Ya, jadi ketika kalian sekali lagi, ketika kalian merasa perasaan bersalah, menyesal, itu disebut hati nurani. Jadi di sini norma kesusilaan itu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Contohnya seperti di sini. Kalian lihat apa ini contohnya? Membantu menyeberang. Siapa yang dibantu? Kakek. Kasihan takut nanti biasa nyebrang.
kanan. Contohnya seperti apa? Itu di sana. Mencium tangan. Sudah kalian lakukan tadi pagi? Atau cuma minta uang kamu lengkap apa? Yakin sudah melakukan? Sudah. Berarti kalian memiliki norma kesopanan. Berarti kalian taat kepada aturan. Di rumah, di sekolah, kalau di sekolah seperti apa? Sama kan? Sama, yaitu dengan cara apa? Kalau guru cium tangan, sama ya seperti itu, karena orang tua kita di sekolah adalah guru. Nah, selanjutnya yang ketiga mengenai norma agama. Apa itu norma agama? Sekumpulan kaidah atau aturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi ketika kita beragama Islam, maka kita patokannya kepada kitab suci Al-Quran dan hadis seperti itu ya. Jadi menjauhi larangannya, terus menjalankan perintahnya seperti itu ya. Itu ketika kita melaksanakan ibadah, contohnya seperti ini ya, kita melaksanakan ibadah. Ini merupakan contoh norma agama. Kalau kita mencuri kotak amal apa sih? Norma apa itu? Norma apa? Coba norma hukum. Masuk lagi norma apa? Kesusilaan. Masuk lagi norma apa? Agama ya. Masuk lagi norma kesopanan bukan masuk. Soalnya tidak sopan mengambil barang orang. Jadi ya tidak ada kata permisi. Kan kalau kita meminjam barang orang itu namun ya, kalau bahasa Sunda namun minjam seperti itu. Kalau kalian tanpa permisi, nah itu melanggar norma seperti itu, norma sehari-hari gitu ya. Kemudian ada norma hukum, peraturan hidup yang dibuat oleh badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Jadi intinya peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu disebut norma hukum. Jadi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah ini contohnya seperti apa? Ini ada lampu ini ada apa? Merah. Ini kendaraan berhentinya bermotor senang berhenti ada kendaraan bermotor lagi berhenti. Berarti mereka menaati peraturan. Ini contoh norma hukum berarti lalu lintas seperti itu ya. Kalian sudah memahami apa pengertian norma dan macam-macam norma? Coba ibu ulangi lagi. Apa itu norma? Aturan yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat yang memiliki sanksi. Ada berapa macam-macam norma? 1, 2, 3, 4. Ya, kalian sudah memahami ya. Alhamdulillah. Jadi nanti ketika ada kejadian seperti bullying seperti itu, kalian bisa menetapkan bahwa hal tersebut tidak berdasarkan pada aturan. Dan juga kita telah memahami norma mana yang baik, mana yang buruk, kita telah bisa membedakan. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama Deni, Najla, Ilya, Sri Handayani, dan Lili. Kelompok kedua Saskia, Akil, Cika, dan Fahmi. Kelompok 3 Mutia, Maulana Sidik, Sania, dan Aceh. Kelompok 4 Risma, Rinrin, Mia, Fitri, dan Irwansa. Kalian sudah berkelompok. Nah, Ibu akan memberikan LKPD-nya. Silakan kalian perhatikan langkah-langkah kegiatan dari LKPD tersebut. Jadi jangan dulu diisi ya. Kalian harus perhatikan dulu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi kalau dalam suatu kegiatan itu ada petunjuk. Nah, di sini ada petunjuk mengerjakan. Kemudian ada nanti sebuah
ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab seperti itu ya. Alhamdulillah kalian telah melaksanakan diskusi. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Nah, silakan, Ibu tidak akan menunjuk mana terlebih dahulu, tapi silakan yang ingin mau presentasi terlebih dahulu dari kelompok 1, 2, 3 ataupun 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 1, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah membaca berita di atas, kasihan, sedih. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tidak tahu aturan, tidak menyayangi temannya. 3. Apa hubungannya atau kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini? Norma hukum, karena sudah menghina, membuli, memukuli, dan menyebabkan kematian. 4. Apa yang seharusnya kalian ambil sebagai pelajar dalam menyikapi hal tersebut? Jangan membuli, jangan menghina. Sebagai pelajar, kita harus menyayangi sesama teman. 5. Menurut kelompok kalian, solusi apa yang dapat dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi lagi? Diterapkan peraturan, saling menyayangi satu sama lain, jangan pilih-pilih teman. Tepuk tangan untuk yang berpresentasi. Nah, teman kalian sudah berpresentasi dan ada yang ingin bertanya, memberikan saran, tambahan ataupun menyanggah. Oh, silakan Sania. Terhadap temannya. Oh iya, benar ya. Karena tambahan dari Sonia katanya hal tersebut masuk kepada norma kesusilaan karena mereka tidak memiliki kasih sayang terhadap teman. Karena barusan kalian telah berpresentasi ya dari kelompok 1, 2, 3 sampai 4. Nah, silakan ada yang ingin menyimpulkan kegiatan barusan? Silakan Denny. Kesimpulannya, jadi kita tidak boleh membuli karena itu melanggar semua norma dan akan menerima sanksi. Ya, bagus. Benar ya. Tepuk tangan untuk Denny. Terima kasih untuk Denny ya udah berani untuk menyimpulkan. Ibu simpulkan keseluruhannya dalam diskusi tersebut ya dari kasus pembulian. Kasus pembulian tersebut itu masuk ke dalam norma kesopanan, ya masuk karena tidak sopan ketika kalian menghina, menyakiti hati orang lain dengan ucapan itu tidak sopan. Masuk juga norma kesusilaan. Barusan tadi seperti saya katakan bahwa kurangnya kasih sayang terhadap teman, hati nuraninya kemana, ya sebagai teman. Kemudian masuk juga ke dalam norma agama, apalagi kalau yang dibulinya
surat Al-Maun dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yadul yatim. Maka celakalah orang yang menghardik anak yatim. Jadi ketika kalian menghardik itu menghina, menjelek-jelekan anak yatim, kalian celaka mendapatkan dosa. Itu ciri-ciri orang yang merusakan agama. Allah tidak suka. Itu masuk pada norma agama karena kita beragama Islam. Jadi aturan kita itu masuk pada Al-Quran seperti itu. Kemudian masuk juga ke dalam norma hukum. Karena kalian masih kecil, masih beranggapan mau dihukum, tidak akan mempengaruhi kita. Tetap ketika kalian melanggar pasti akan mendapatkan hukuman seperti itu ya. Jadi kesimpulannya dalam materi ini tadi kalian masih ingat apa itu norma? Aturan yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat. Macam-macam norma ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, itu macam-macam norma. Jangan lupa ya. Jadi macam-macam norma itu ada 4. 1 norma kesopanan, kesusilaan, norma agama, norma hukum. Nah, itu macam-macam norma seperti itu ya. Nah, jadi pada dasarnya kalian telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, untuk sekarang Ibu ingin bertanya kembali kepada kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kalian merasa sulit dalam melakukan pembelajaran ini? Ada tidak? Tidak. Karena kalian sama-sama mungkin ya dalam mengerjakannya, berdiskusi seperti itu. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas mengenai arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam kegiatan tersebut kita akan membuat proyek. Ya, jadi model pembelajarannya yang akan digunakan adalah project based learning atau disebut juga PJBL. Jadi persiapkan untuk kalian bawa alat-alatnya seperti gunting, pensil warna, kertas, karton, ataupun ada juga kertas origami, lem, seperti itu ya. Persiapkan. Minggu depan kalian bawa, kita praktek, kita akan membuat poster. Jadi nanti kalian membuat suatu produk mengenai satu poster tentang norma ya. Ibu dan sekarang ya Ibu akan menyampaikan tugas-tugasnya. Untuk kelompok 1 itu materinya tentang norma kesopanan. Kelompok 2 norma kesusilaan, kelompok 3 norma agama, dan kelompok 4 norma hukum. Jadi nanti cari-cari gambar-gambar contohnya dan sebagainya yang berhubungan dengan materi-materi yang akan kalian kerjakan seperti itu ya, untuk dibuat sebagai poster. Nanti kalian juga diminta oleh Ibu untuk ada kata slogannya di dalam poster tersebut. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa tugasnya minggu depan kita akan membuat sebuah produk. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap sehat, kalian luar biasa. Kalian merupakan generasi muda penerus bangsa. Ingat, kita ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Ya, jadi kita belajar harus benar-benar seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.